Ah, Col. Kita sambil ngopi aja dulu, Col, di sini, Col, ya. Iya, Bang. Kita sambil istirahat, ngopi-ngopi di warung, ya kan? Capek nih, Bang. Ya udah, lu juga capek kan? Mana kopi lu ada nggak? Udah itu tadi berhasil, Bang. Udah. Ya, ngopi-ngopi, santai-santai aja sambil cari ya. Pokoknya kita jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ke markas. Soalnya masih banyak ya oknum-oknum preman yang masih berkeliaran yang suka bikin resah di Nebel ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap semangat ya, Cok ya. Iya, Bang. Ya demi kebaikan juga kan. Demi kebaikan. Demi semuanya lah. Pokoknya yang merugiin masyarakat di sini kita harus hajar aja, lu juga hajar lu. Iya, Bang. Lu juga harus berani, Cok. Makanya ikutin gua nih. Gerak-gerik gua, pelakuan gua sama mereka gimana ya. Kalau nggak bisa diajak baik-baik, kalau nggak bisa diajak secara musyawarah atau ngobrol, sikat aja. Kalau mereka lawan. Apa? Apa, Col? Kan dari dulu juga saya sambil belajar ngikutin Abang. Ya iyalah, harus belajar lu. Jangan sampai nggak bisa lu. Masa lu mau diancam-ancam sama orang lu diam aja? Lawan, harus bela diri dong. Aduh, dari tadi nih abang ngobrol nih sama si bapak ini ya. Ngobrol sambil ngopi aja. Lagi istirahat Bapak juga. Istirahat ya. Bapak juga nih, habis perjalanan jauh nih. Tuh, bawa apa tuh? Bawa karung tuh. Bawa karung di motor. Capek Bapak juga sambil ngopi-ngopi apa ya? Di sini enak, adem nih. Yang punya warung baik juga. Baik yang punya warung, sopan, ramah ya. Masa ya tempat seperti ini dipakai sama oknum-oknum preman kan kasihan kan. Harus bersih nih di sini nih, harus nggak ada. Banyak mobil nih, banyak yang lewat, banyak yang pada mau mudik kayaknya ya, banyak kendaraan nih. Bapak juga ini mau mudik katanya nih. mau pulang ya, Pak. Sanak keluarga ya, jumpa sama keluarga tuh. Kerja di luar kota, mudik ya. Semangat nih Bapak nih pakai motor, sana sini pakai motor. Kalau Abang kalau pakai motor sekarang wah gampang masuk angin nih. Aduh. Ya dari kampung sebelah katanya. Dari kampung sebelah. Tujuannya mau ke ujung dia tuh. Aduh, ini ngerokok ada nih. Abang sukanya rokok kayak gini nih. Jarkonik. Ngerokok, Pak? Iya. Ngerokok. Ya, Pak. Sambil ngerokok aja, Pak. Aduh. Baru bangun tidur barusan, Pak. Waduh. Udah jangan banyak ditanya lu, kasihan lu. Perjalanan capek Bapak ini ya. Sepet-sepet ngopi. Abang juga capek nih sebenarnya, ngopi dulu di sini. Sambil nyari-nyari soalnya di lokasi sini lebih banyak oknum-oknum preman katanya. Oh. Banyak di sini nih. Enak ya. Apalagi kalau ada janda nih kayaknya. Ngopi temenin janda enak kayaknya. Banyak. Bang, si Bapak dari mana, Bang? Oh, itu dari kampung sebelah katanya. Dari kampung sebelah dia.
Adem enak di sini ya. Ada? Kayak yang minta jatah dia. Apaan lo? Sini lo, sini. Minta jatah. Sini lo, sini. Gua denger tadi lu minta-minta jatah lu. Iya, ini kita mau menjelang ini sahur. Emangnya lu siapa lu? Lu pernah mana sini? Emangnya mau ngapain lu? Ya lu yang ngapain lu, bro? Minta-minta jatah. Iya, jatah gue tiap malam juga gue minta jatah. Jangan, lu harus berhenti, bro. Kasihan. Jangan, ya itu urusan gua. Lu minta jatah dulu. Sini lo, sini. Sini kak sama gua. Kesini dulu. Sini. Ayo sini, sini. Sini duduk. Sini duduk. Sini. Sini lo, ha? Mau kasih gua jatah. Sini duduk lu. Duduk, gua mau ngobrol sama lu. Lu preman mana lu? Lu preman mana? Lu harus tahu. Udah berapa lama lu minta jatah sama warung sini? Udah hampir setahun setengah gua. Setahun setengah. Ya. Suka ngasih berapa ini warung? Biasa 45.000, paling dikit. Paling besar 80.000. Lo tahu nggak penghasilan mereka, penghasilan warung ini berapa? Buat Gak tahu gue mau sedikit mau besar juga, yang penting gue satu malam 80.000. harusnya lu ngerti dong. Tadi gua sempet tanya sama yang punya warung ini. Pendapatan yang punya warung ini paling besar itu adalah 60.000 sehari. Gue gak tahu, gue nggak apa. Yang penting gue jatah itu aja. Harusnya kalau minta jatah yang sewajarnya lah. Lu tanya-tanya dulu. Kalau misalkan si ibu warung ini penghasilannya 60.000 per hari, wajar lah kalau dipinta 5.000 atau 10.000 sama lu. Ya wajar. Kalau misalkan pendapatan si ibu ini 60.000 terus dipinta sama lu 80.000, habis dong dagangannya kan. Sekarang sama modal-modalnya. Zaman 5.000, 10.000 paling buat rokok sebatang. Anjing lu. Lu jangan mentang-mentang bawa golok lu larang-larang gue untuk malak. Untung gua ada di sini ya, coy ya. Kalau nggak ada nih kasihan nih ibu ini. Tiap malam dipalakin sama lu terus. Mana teman-teman lu? Emang lu siapa goblok? Ya udah biasa Lu aja. siapa? Biasa aja lu, tenang aja, santai. Ya gue gak enak tadi, gue belum juga malak. Lu Santai lo. Untung ada gua di sini lo. Ya kalau emang lu mau ngasih uang cepat. Ya udah, nanti gua kasih asal lo berhenti jadi preman kayak gini. Nah, nggak pantas lo. Dikasih sama lu itu cuma 1 hari. Kalau malak itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Gua dikasih sama gua sekali, tapi kerasanya seumur hidup. Mau nggak lo? Hah? Masa apa? Hah? Masa apa emangnya? Mau gua patahin kaki? Hah? Emang segampang itu 5 tahun kaki? Mau gua patahin tangan? Gue semenjak di sini tinggal gak ada yang pernah berani-beraninya panggil gue. Ya orang pada takut, emang lu orang Ya, lu? memang wajar lah, pantas bahwa orang-orang di sini memang takut sama lu. Karena lu itu sangar, ganas lu. Lu itu suka melak-melak, suka maksa-maksa. Ya wajar takut. Gue pertama Kalau orang lain, tapi kalau gua sedikit pun gak bakalan takut sama lu. Ha? Apa seremnya lu? Hah? Coba apa keahlian lu? Lu gak tahu ini apa keramik? Lu gak tahu keramik? Lu mau ininya sobek? Gak takut gua. Lu gak tahu ini golok? Hah? Apa bawa golok? Lu mau ngambil apa lu bawa golok? Mau ngambil itu ranting? saja bang. Hah? Berantas saja bang. Preman-preman Enak itu. aja lu, mas berantas lu ngapain bawa itu? Ya belajar begini aja lo. Lo mau pulang nggak dari sini? Mau berhenti malak atau enggak? Pernah pulang sebelum gue minta jatah. Buat Kalau- apa gue pulang? Kalau enggak, kaki lo gua patahin. Gua peringatin sama lo, ha? Lo bener gak takut sama gua? Lu lukain gue. Lihat aja anak-anak gue yang dibawa bukan ke sini. Gue aja. Lo belum tahu atasan gue siapa. Ada yang lebih pada kuat Ya. dari saya. Gua pengen tahu atasanmu siapa. Ayo, Hah? cepat bilang sama gua, siapa atasanmu?
Ya lu. Siapa? Bilangin dulu sama gua. Siapa atasan lu? Gua pengen tahu. Kalau lo tahu atasan gua itu geng tato. Geng bertato. Makanya gue satu malam itu store itu 50.000. Sama Buat geng gue bertato. 30.000. Wah, nggak mungkin, masa lu malak cuma satu warung, banyak kan warung Ya ini banyak pada lah. sana. Iya, dari satu warung itu gue ngambilin 30.000, gue storein 50.000 dari satu warung. Oh iya. Jadi tiap malam lu store, Ya iyalah, tiap malam lu malak. semalam itu gue dapat 4 juta. Store. Store lu. Kalau Tiap gue malam dapat 4 juta. Lu Kadang 4 ngambil berapa juta. persen lu? kadang 5 juta. Lu ngambil 50%, 30%. Enggak, cuma 30% gue ngambil. Uangnya dikemanain lu? Habis malak uangnya dikemanain sama lu? Ya dikasih lah ke atasan saya, Bos Tato. Makanya gue berani turun ke jalan kayak gini karena gue ada atasannya, gue ada pegangan yang lebih jago, lebih pada takut sama orang-orang. Jadi lu berani, lu punya dekengan gitu. Iya. Kenapa gue turun ke jalanan? Gimana kalau lu apes? Hah? Lu nggak mikir gimana kalau lu apes? Apa siapa? Lu kalau apes lu gimana? Mikir nggak? Mikir ke situ nggak? Gue gak pernah apes dari dulu juga, gue gak pernah apes. Yang lu pikirin, Enggak, lu hanya berpikir lu salah satu orang yang jago gitu. Ya iyalah, Lu nggak bakal terkalahkan sama siapapun. ya iyalah, makanya orang-orang di sini pada takut sama gue. Ingat bro, di atas langit masih ada langit tuh. Ya iyalah, Lu di nggak atas nggak langit boleh ada bintang, begitu. ada bulan, Hah? terus mau apa? Ya intinya lo itu masih manusia kan. Mana lu jatahnya? Kayak Jatah udah nggak usah mikirin jatah nih, ada gua nih. Apaan ada lu juga, emang ngaruh ada lu di sini? Kalau lo nggak mau berhenti untuk malak di sini, kalau lo nggak mau berhenti untuk gangguin orang sini, karena udah gua peringatin tadi, tangan lo, kaki lo bakal gua patahin, termasuk jantung lo bakal gua copotin. Hah? Jantung gue, leher lu tuh, yang bakalan tembus, bakalan kacau di sini. Itu seharusnya lu takut. Lo balik ngancam gua, hah? Sekarang lo ngancam gua. Karena lu tuh sedang menghalangi saya. Lu sudah panggil saya ke sini. Tapi Lu sudah memakan waktu saya. mau gimana pun, lo nggak bakal gua biarin. Gua nggak bakal tinggal diem sama orang-orang seperti lo. Hah? Seharusnya lu jangan begitu. Oh, saya juga nggak pernah bilang begitu. Goblok lu, malak seenaknya lu. Lihat dulu dong. Tanya-tanya dulu Hati-hati bang. Iya. Tanya-tanya dulu dong penghasilannya berapa. Penghasilan 60.000 lu. Lu palak 80.000. Mana ada goblok habis sama modal-modalnya. Hah? Kata gue juga, oh, Terus lu ngancam-ngancam. Lu ngancam-ngancam sama mereka. Hah? apa yang bilang? Hah? Kenapa? Kenapa lu ngancam-ngancam sampai ngancam-ngancam sama mereka kalau nggak dikasih? Ya iyalah, kalau nggak gue ngacang-ngacang, gue nggak bakalan dapet jatah. Itu aja yang gue pikirin. Kalau begitu, lu udah keterlaluan nih. Lu yang keterlaluan lu. Karena lu udah panggil gue, makan waktu gue. Ya udah kalau begitu, gua nggak bakalan tega untuk copot itu jantung lu. Ah. Cepet cabut dari sini, jangan merasakan di sini. Sini lu. Hah? Ayo udah. Lu masih ngeyel sama gua. Wow, bro. Sekarang lu kalau udah mampus kan nyesel. Nyesel itu nggak datang. Datangnya belakangan kalau nyesel. Makanya jadi orang jangan ngeyel. Goblok ini pre. Hah? Habisin aja. Emang dia udah mampus, mau diapain lagi? Hah? Oh, untung ada abang ya. Pokoknya abang mau naruh anak buah abang di sini 2 ya, supaya jaga di sini. Abang mau kontak Bang Omen sama Bang Kardi nanti supaya untuk ngerahin anak buahnya jaga di sini. Ya udah. Coba biar lebih aman, abang akan telepon dulu, abang akan kontak dulu ya anak buah abang. Ya udah, kemarin tutup dulu. Lu urus ini aja nih. Buang kemana lah?